sih orang yang ngomongin kita itu sebenarnya adalah ngomongin dirinya sendiri ya. Apa yang kita judge dari orang lain adalah sesuatu yang kita sendiri insecure. Hai T-Friends, apa kabar semuanya? Senang sekali saya pada hari ini bisa menemani T-Friends semua dalam Bincang Inspiratif Tanoto Foundation. Dan Bincang Inspiratif ini dipersembahkan oleh Tanoto Foundation untuk T-Friends sekalian. Ini adalah tempat untuk berbagi inspirasi seputar kesehatan ibu dan anak, edukasi, beasiswa, serta tips parenting pastinya. Saya Susanta Nugraha, bersama dengan saya ada Andriani Marsyanda, atau lebih dikenal dengan nama Marsyanda. Dan dia adalah ibu dari satu orang putri dan juga artis sinetron. Dan kali ini kita akan ngobrol mengenai bullying atau perundungan ya. Kita semua tahu bahwa Marsyanda ini pernah mengalami yang namanya perundungan sejak kecil dan mungkin masih membekas ya hingga saat ini nih. Dan kalau boleh diceritain nih ke T-Friends, gimana sih awalnya Marsyanda ini mengalami perundungan? Awalnya itu sebenarnya dari SD ya, karena memang sebelum aku belajar tentang gimana menghadapi bullying, menerima juga kenyataan bahwa kadang-kadang orang yang kita anggap membuli kita, mereka nggak tahu sama sekali mereka itu lagi melakukan sesuatu yang menyinggung kita. Bahkan ada juga dalam pertemanan di beberapa lingkungan orang-orang yang merasa bullying adalah sarana biar suasana jadi seru dan akrab. Jadi banyak sekali ketidak-awareness-an gitu dalam hal itu gitu. Tapi setelah aku menyadari itu, aku jadi nggak apa-apa gitu, jadi berdamai dengan masa lalu. Tapi semua itu dimulai waktu SD. Iya. Karena aku itu orangnya sangat perasa, anak yang sangat perasa dan sensitif. Terus aku tuh suka maluan gitu loh, anaknya pemalu. Dan aku memang aslinya introvert sebenarnya. Terus mungkin sama teman-teman mereka sadar ya, kayaknya Caca nih kalau kita ajak bercanda-bercanda aja kok kayaknya dimasukin hati banget, udah deh kita jadiin objek aja gitu kali ya, kayak yang bikin kita ketawa bareng-bareng gitu kan. Tapi tanpa mereka sadari, aku rasa mereka nggak nyadar ya bahwa yang mereka lakukan namanya anak-anak juga kan. Itu bisa membekas gitu loh sampai bertahun-tahun kemudian gitu, dimana aku merasa misalnya aku berada dalam lingkungan sosial itu sampai aku kapan ya, aku baru bisa relax gitu secara dalam situasi sosial mungkin 4 tahun terakhir dalam hidupku. Sebelumnya aku selalu kayak awkward, malu, bingung ngomong tuh bahan pembicaraannya apa, karena kayak udah terekam di kepala bahwa ya dalam kondisi situasi sosial tuh aku pasti nggak diterima. Aku setuju banget sama yang Marsyanda bilang, kalau ternyata memang anak kecil tuh kadang melakukan hal tersebut nggak sengaja karena mereka itu nggak tahu. Makanya itu yang harus diedukasi. Betul. Ya supaya apa yang keluar dari mulut dan perbuatan itu kadang-kadang suka menyakiti orang lain tanpa dia tahu gitu ya. Oke, dan pada masa itu nih, masa-masa kecil itu ya, gimana sih caranya Marsyanda ini mengatasi situasi tersebut? Aku baru belajar ketika dewasa justru gimana menghadapi bullying. Jadi bisa dibilang pada saat aku SD, aku nggak terbekali dengan pengetahuan gimana untuk stand up for myself tuh, aku nggak tahu. Jadi aku biarkan, aku diam dan aku pendem gitu. Karena tidak diajarkan. Dan kita juga hidup dalam lingkungan di masyarakat di mana kita harus, terutama mungkin ke perempuan ya, secara kultural gitu, bahwa kita harus jadi anak baik. Kita harus jadi seseorang yang selalu menunjukkan pada lingkungan sekitar we are okay, kita nurut, kita pleasing other people before pleasing ourselves. Kita hidup dalam kultur yang seperti itu. Gak cuma di Indonesia, di mana-mana umumnya gitu ya. Jadi karena aku mentaati secara tidak sadar social programming itu, ya aku ya udah diem aja gitu saat mengalami bullying. Sekarang ketika aku sudah punya anak, yang anakku sekarang 8 tahun usianya, di mana dia kelas 3 SD kan. Jadinya ya aku belajar untuk mengajarkan dia it's okay untuk bilang kita tidak terima kalau kita lagi dibully, untuk bilang yang kamu lakukan itu bikin aku tersinggung, atau kamu ngomong gini aku nggak nyaman, atau dibawa bercanda. Tapi kita mengajarkan orang lain gimana menghormati batasan kita, itu bukan sesuatu yang
ih sombong banget sih lo, atau enggak jadinya lo nggak usah kita temenin deh, enggak, itu justru mengajarkan orang lain gimana respect kita gitu. Jadi kayak semacam self awareness ya, kasih tahu nih kalau misalnya ada sesuatu yang nggak nyaman, baik perbuatan maupun tindakan maupun omongan, lebih baik dikasih tahu daripada ditumpuk sendiri nih. Gitu nanti efeknya penumpukan itu bisa meledak suatu hari nanti, bener ya? Yes, dan Marisianda ya. bener banget itu karena sejauh apa dan sesering apa kita membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan tidak benar, itu cermin dari seberapa kecil kita respect sama diri sendiri sebenarnya. Kalau kita punya self respect atau kita menghormati dan menghargai dan menyayangi diri sendiri, kita juga nggak akan membiarkan orang lain melakukan hal yang nggak baik untuk kita. Apakah hal tersebut mempengaruhi nih tindakan-tindakan yang dilakukan sejak kecil tuh mempengaruhi sampai dengan dewasa? Kalau nggak salah kan baru 4 tahun yang lalu nih ya, baru mulai Relax bisa lah. relax gitu Ketika ya. bersosialisasi, iya berpengaruh banget. Misalnya deh kayak beberapa di situasi sosial beberapa kali lah ya, misalnya kayak lagi datang ke acara kawinan dulu gitu. Terus misalnya deh di lokasi syuting juga, misalnya kalau sinetron itu kan misalnya kita tayang lumayan panjang, bisa setahun 2 tahun syutingnya gitu ya. Nah itu aku dulu termasuk orang yang umur 20-an gitu atau 17 SMA sampai kuliah lah, aku sangat tertutup banget, dan bahkan ada beberapa sutradara atau lawan main yang ketika syuting sama aku baru-baru ini dan syuting sama aku dulu misalnya, mereka ngelihat lo beda banget dulu sama sekarang gitu. Mereka bisa ngeliat lo tuh sekarang lebih terbuka, kayak nggak ada pagar. Kalau dulu kita tuh bisa lihat lo tuh takut untuk membuka diri. Dan aku kayak wow, benar banget sih, karena aku dulu itu kayak tanpa disadarin, kayak kita pasti mungkin Mbak Susan pernah pernah ketemu dengan orang yang kelihatan gitu dia tuh pasang guard karena dia takut disakiti. Betul. Mungkin karena dulunya pernah disakiti secara ya apapun itu gitu, jadinya ya aku refleksi diri ngelihat efeknya sampai nggak cuman ketika di pertemanan tapi sampai di lingkungan kerjaan juga gitu ya. Berarti ini memang kalau aku ketemu banyak orang juga nih ya Mbak ya, memang ada beberapa yang kita kelihatan sih udah ngasih, kita ngajakin ngomong apapun juga jawabnya pendek, terus jawabnya kayak nggak ada keterbukaan, kayak udah deh jawabnya seadanya gitu, dibatasi. Iya, tapi mungkin sebenarnya itu memang mungkin secara alam bawah sadarnya dia ya, gitu. Itu terjadi karena pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalunya. Itu dia sih seperti yang tadi ini Mbak bilang gitu, bahwa edukasi apa sih bullying itu, yang masuk kategori bullying tuh kalimat-kalimat seperti apa, entah body shaming, entah humiliation, atau apapun itu yang mengecilkan orang lain, itu perlu dijelaskan dan disebarluaskan gitu agar tidak menimbulkan orang-orang yang jadinya grow up dalam situasi trauma. Apalagi tuh kalau sekarang T-Friends kita lihat ya, bahwa pendidikan ini memang perlu sejak dini ya. Jadi alangkah beruntungnya anaknya Marsianda ini karena punya ibu dengan banyak pengalaman sehingga pasti secara emosional dan secara mental itu bisa terdidik untuk bisa menyuarakan apa yang jadi keinginannya gitu ya. Dan perundungan yang dialami oleh Marsianda ini saat berbeda dengan yang masa kecil nih. Apalagi sekarang zamannya sosial media, kita tahu sendiri dong ya, yang namanya cyberbullying, jempol netizen itu luar biasa gitu kan. Dan ini serba mudah banget untuk mengolok-ngolok orang. Dan pernah nggak sih ada experience itu, atau gimana sih caranya Marsianda ini untuk menghadapi cyberbullying nih? Kalau ini sama seperti yang aku jawab ke Sienna, ke anakku pas dia nanya gitu. Aku bilang, Sienna, kalau kita mengalami orang yang nyela kita atau mungkin ngomong sesuatu yang mereka tuh pointing out kekurangan kita, terus kita tersinggung, kita sedih, sebetulnya kita harus sadar bahwa orang itu, dia itu ngejudge siapapun deh, seseorang judging orang lain karena dia melihat sisi dalam diri dia yang tidak bisa dia ekspresikan di orang tersebut. Orang tersebut bisa mengekspresikan itu. Contoh, ketika aku lagi naik berat badan beberapa bulan lalu dan aku gemukan banget gitu, terus aku kayak bikin campaign body positivity bahwa aku love myself even though berat badanku lagi naik gitu. Lalu ada banyak orang-orang yang akhirnya aku sadar gitu, orang-orang yang paling banyak mengkritik orang yang gendut apapun itu kata-katanya, karena ternyata mereka ketika diri mereka sendiri lagi gendut, mereka nggak akan menerima dirinya. Jadi apa yang kita judge dari orang lain adalah sesuatu yang kita sendiri insecure. Kita punya itu juga dalam diri kita. Tapi ketika itu keluar dari diri kita, kita nggak bisa terima. Maka ketika orang lain punya itu, kita jadi nggak nyaman. Kok dia bisa punya tapi dia nggak apa-apa.
Sementara ketika gue punya, gue miserable gitu. Ya apapun yang diketik lah di kolom komentar itu sebenarnya represent dia sendiri. ya itu refleksi gitu. apa yang dia nggak nyaman dari diri dia, Oke, tapi dipantulkannya ke kita kebetulan gitu. Berarti orang yang ngomongin kita itu sebenarnya adalah ngomongin dirinya sendiri ya. Yes. Oke. Dan kalau kita lihat nih, memang tadi udah bahwa orang-orang yang sering bekerja dengan Marsyanda ini, yang dulu bekerja dan sekarang bekerja itu bisa melihat perbedaan yang jauh sekali gitu. Dan apa sih kuncinya kalau boleh tahu? Mungkin salah satu yang paling powerful yang aku alamin dan aku jalanin adalah mencoba melihat dan menerima ada loh kemungkinan bahwa konsep yang selama ini gue yakin tuh bener dalam hidup gue, bertahun-tahun gue percaya belief itu bener, itu bisa aja salah. itu Misalnya gimana tuh? Kenapa bisa begitu? Banyak banget dalam, misalnya kelihatan dalam ketika kita berpasangan atau ketika kita berrelasi dengan orang-orang dekat, kita punya beberapa belief yang tertanam dalam diri kita secara mental dari kecil gitu. Tapi kita nggak mau terima bahwa ada juga belief yang lain yang bisa jadi berbeda, dan belief lo tuh belum tentu saklek mutlak selalu seperti itu di dunia. Dan contohnya deh, kalau misalnya dalam kasus yang soal tadi itu, misalnya aku percaya bahwa kalau aku banyak membuka diri, itu aku memberikan ruang buat orang lain menginjak-injak aku. Misalnya itu belief yang aku tidak sadari ternyata aku punya dulu karena pernah dibully misalnya. Sehingga aku udah langsung otomatis jaga diri gitu kan, dengan pasang pagar yang tinggi dan lain-lain. Nah, suatu hari aku mencoba untuk menghadapi sisi itu, ketakutan itu dan belief itu gitu. Dan aku mencoba untuk, aku mau ini deh, sekali ini aku mau coba ngelakuin hal yang di opposite lawannya gitu. Kalau biasanya aku menutup, aku coba jatuhin pagernya dan ngebuka diri. Kita lihat bener nggak? Lalu aku ngeliat kok malah aku lihat orang-orang sekeliling aku jadi melihat aku kayak nggak apa ya. Jadi gini loh, kelihatan banget sensasinya beda kayak gini. Oh ternyata Caca tuh juga manusia biasa ya. Which is so much better dari yang dulu. Karena dulu aku selalu coba menunjukkan bahwa I am okay, gue selalu bisa got everything together, aku selalu bisa handle semuanya. Aku gak pernah mau menunjukkan sisi lemahku. Tapi ketika kau curhat, misalnya sharing ke teman-teman di lokasi syuting atau dimanapun itu, gue tuh bete deh, atau sharing sesuatu yang kekuranganku gitu, yang aku rasa aku lagi lemah. Ternyata membuat mereka jadi lebih bisa dekat sama aku. Justru dengan aku menjatuhkan pagar itu, malah aku memberi ruang buat mereka mensupport aku, malah bukan memberi ruang untuk menjatuhkan seperti yang belief lamaku itu. Ya udah, begitu aku ngeliat itu, wow, ternyata showing my vulnerability itu nggak cuma membantu aku, tapi membantu orang lain juga. Tapi pernah nggak sih ada pengalaman misalnya yang orangnya ketemu hampir tiap hari, udah diomongin masih begitu juga? Marsyanda gimana tuh? Bisa jadi kalau itu terjadi, tandanya kita yang komunikasi ke merekanya kurang jelas. Jadi kita ngerasa kita udah bilang, tapi mereka belum ngerti. Sebenarnya kita yang ngomongnya kurang clear maksud kita apa, jadi mereka nggak nangkep. Saat kita ngomongnya, bilangnya, menyampaikan dengan cara yang tenang, tapi jelas, mereka akan get the message dan oh my god, ternyata gue nyakitin dia ya, dan mereka akan berhenti pasti karena orang ini care sama kita gitu. Daya juang ini gimana sih Mbak Marsyanda? Daya juang? Iya, daya juang gimana supaya bisa keluar dari perundungan ini? Kita butuh alasan pertama. Orang mau berjuang karena dia punya alasan gitu. Kalau kita ngerasa nggak ada alasan juga untuk gue feel better, buat apa kita berubah gitu. Tapi ketika kita punya alasan, kita punya keyakinan lah setidaknya bahwa mungkin hari yang lebih baik akan datang, atau enggak punya dasar keyakinan bahwa mungkin maksud Tuhan pengen membikin saya jadi orang yang kuat, mungkin maksud Tuhan lebih besar dari apapun yang saya bisa kira gitu ya. Maksudku adalah menghadapi luka batin yang banyak, kalau aku yang bikin aku tetap kuat gitu, dan nggak berarti hidupku sekarang udah sempurna forever in heaven gitu, nggak gitu juga gitu, adalah aku percaya kalau Allah punya tujuan yang besar di balik semua musibah atau cobaan yang dikasih ke aku gitu, supaya aku bisa berbagi justru. Berbagi dengan keterbukaan atas segala ketidaksempurnaan aku, karena aku percaya di luar sana orang tuh haus sama yang real, orang tuh haus sama ngelihat orang lain yang bisa rapuh juga. Jadi blessing sih, aku punya keyakinan kalau aku ngalamin hal yang berat itu berarti misiku untuk sharing gimana aku merasa ketika lagi ngalamin kesulitan itu, dengan segala, bukan dibagus-bagusin. Kalau aku lagi breakdown, aku akan cerita aku breakdown gitu.
terus gimana aku overcome dan berhasil melalui itu juga gitu. Jadi ini sebenarnya Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita itu untuk bisa mungkin membantu orang lain ya, bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Dan terakhir nih, apa sih yang bisa kita lakukan nih ya kalau misalnya kita sampai terkena bullying atau perundungan ini, baik secara langsung maupun secara nggak langsung nih? Kalau kita menjadi korban, Iya. Yang paling bisa ngebantu sih menyadari itu tadi yang aku bilang itu ya, bahwa yang mereka ngomong tentang kita, yang nyakitin itu adalah hal yang mereka juga punya tapi mereka tolak untuk lihat gitu. It's too painful untuk orang yang ngebully kita itu menjadi yang kita lakukan. Mereka nggak sanggup gitu melakukan yang kita lakukan, jadi mereka milih untuk aduh gue takut ngeliat orang itu kok dia nyaman sih, gemuk gitu, atau enggak kok dia kayak nyaman sih, apapun itu yang gue nggak akan nyaman lakuin itu. Jadi sebenarnya painnya tuh di mereka, bukan di kita. Kita kan nggak apa-apa ngelakuin yang kita lakuin. Yang nggak nyaman tuh orang yang ngebully. Jadi mereka yang lebih suffer dari kita sebenarnya. Jadi yang bisa dilakukan mungkin memahami itu. Jadi kita akan ngerasa lebih baik kan otomatis gitu. Karena kita ngerti oh ternyata mereka yang lebih suffer gitu. Mereka yang patut dikasihani. Terus mungkin juga aku encourage gitu ya, kalau misalnya memang suka ngomong, suka public speaking atau suka sharing di social media, bikin aja kayak konten di story singkat-singkat atau di apapun itu di timeline ini kita, social media kita, apa sih pendapat kita tentang bullying, apa yang menurut kita bullying, yang ketika kita post kita keep in mind gimana caranya ini biar bermanfaat buat orang lain juga. Kita memberikan experience kita lah ya, walaupun pendek-pendek mungkin cuma 30 detik, 15 detik, tapi mungkin kita nggak pernah tahu nih T-Friends, di luar sana siapa yang ternyata membutuhkan pertolongan. Jadi dengan kita share sebanyak-banyaknya atau mungkin seperlunya saja gitu tentang sesuatu yang positif, experience kita tuh mungkin bisa membantu orang lain gitu ya. Marsyanda punya nggak sih pesan-pesan buat T-Friends nih, dan mungkin saran sedikit ya untuk orang yang mendapatkan perundungan baik di dunia nyata maupun di dunia maya nih? Sebenarnya banyak cara ya untuk kalau misalnya kita sebagai korban bullying gitu. Kita mesti melatih gitu, gimana sih kalau misalnya ada orang yang langsung konfrontasi kita dengan kata-kata yang menyinggung atau gimana kita memilih antara kita mau ignore, diem aja, cuekin, atau kita mau menyampaikan ke orang tersebut yang kamu lakukan itu nggak benar, don't do it again, dan itu menyinggung aku, dan lain-lain. Jadi tergantung seberapa sering ini kita ketemu sama orang yang ngebully itu misalnya ya. Kalau memang kita akan harus ketemu tiap hari, dan kita harus kasih tahu mereka, karena kan kita akan bersama mereka terus. Masa kita mendem aja terus-terusan dan nggak set boundaries. Tapi kalau mungkin cuman ketemu sekali, maybe it's best to ignore gitu. Makin sering intensitasnya ketemu, mendingan diomongin, dikomunikasikan bahwa mungkin orang lain nggak apa-apa dikasih tahu, diomongin seperti itu, tapi saya nggak nyaman, dan semoga kamu bisa menghormati saya ada keunikan yang berbeda dengan orang lain, dan itu nggak apa-apa. Dan kalau boleh tambah satu pesan lagi, mungkin juga mengedukasi soal bullying itu nggak hanya kepada korban atau pelakunya, tapi terpenting adalah kepada para orang tua dan para pengajar. Dan T-Friends, ini perundungan sangat berdampak pada psikis seseorang. Kita setuju banget dong ya. Dan jika T-Friends melihat perundungan ini, jangan berdiam diri. Dan jika terjadi perundungan, jangan menjadi bagian dari perundungan, tapi ajak teman-teman yang lain untuk tidak perlu merundung orang lain dan juga tidak menjadi pelaku perundungan. Terima kasih Marsyanda sudah mau hadir pada hari ini dan juga membagi kisah dan juga pengalamannya yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Baiklah, pada bincang inspiratif kita pada hari ini, saya Susnata Nugraha mau pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang inspiratif episode berikutnya. See ya.